Ya, oke ya, sudah ya. Farah belum kembali ya? Oh iya, nggak apa-apa ya, biar kita tinggalin aja dia. Ya oke ya, selamat siang. Times siang, pagi ya, masih pagi kok ya, selamat pagi. Iya, pagi ya. Oke ya, gimana tadi ulangannya? Mantep, mantep ya. Cepat sekali selesainya ya. Dan semuanya rapi tawa times luar biasa sekali. Ya, oke. Kita akan masuk kembali. Kita akan mengulang tentang bagaimana menyelesaikan rangkaian jembatan Watson ya. Kemudian kita akan masuk juga nanti ke kesetaraan energi. Jadi hari ini kita punya materi bab 1 selesai ya, udah selesai. Berarti minggu depan kita masuk di materi semester bab 2 yaitu tentang listrik statis. Nah, sebentar nanti kalian akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok satu kelompok. Kita jumlah berapa orang? 35 ya. Berarti jadi 7 kelompok. 7 kelompok berarti satu kelompok nanti 5. Nah, nanti laki-laki berhitung nomor 1 sampai nomor 7, perempuan berhitung nomor 1 sampai nomor 7. Udah, kemarin udah, terminal udah ya? Oh ya, oke ya. Sip, sudah berhitung 1 sampai 7 kan? Oke, udah. Berarti sudah aman gitu ya. Kita akan buat terminalnya itu di hari Senin ya, jangan lupa. Terus nanti kalau udah selesai, dicek sama Pak Rifan ya. Nah, dari kelompok itu juga nanti di hari, ini hari apa? Rabu ya, berarti di hari Rabu nanti satu kelompok itu bawa balon. Balon yang udah ditiup. Ya, balon yang sudah ditiup atau kalau belum ditiup ya nanti sampai di sini kamu tiup gitu ya. Nah, usahakan rambutmu itu jangan pakai minyak. Ya, kita akan mau main-main listrik statis gitu ya. Ya, kita main-main listrik statis gitu. Ya, sama nanti siapkan juga potongan-potongan kertas kecil jadi kamu akan main-main di situ sekali-sekali. SMP, SD kamu udah main-main begitu kan? Iya, ya. Ya, masa bahagia kurang kecil gitu ya. Ya udah sama kelompok yang terminal itu. Oh, 1 cukup. Kalau takut meletus ya bawa lebih, terserah lah kamu ya bawanya. Ya, terus lagi Dato kalian pernah amati tidak? Ibu sih suka sekali ya. Jadi ibu kalau tidur itu pakai celana legging ya. Legging itu kan ada di lotnya kan. Jadi kalau kita sudah tidur di tempat yang dingin gitu ya, tiba-tiba kita lepas itu celananya dengan gerakan yang cukup cepat. Ada yang pernah lakukan itu enggak? Coba nanti yang cewek-cewek ya, pakai celana legging. Cowok kalau mau pakai juga boleh nggak Pak? Pakai celana legging, kemudian kamu sudah tiduran atau sudah dingin-dingin gitu ya, tiba-tiba kamu lepas celananya sudah sampai di ujung kaki dulu baru bikin gitu. Nah, nanti kalian akan melihat fenomena yang mengagetkan gitu ya. Tapi jangan kaget nanti, ada api gitu ya, padahal bukan api. Itu nanti kalian akan lihat kilatan cahaya ya, harus gelap ya, harus gelap. Akan lihat kilatan cahaya itu membuktikan adanya apa? Perpindahan muatan listrik. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu listrik statis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu lagi, ada yang punya boneka enggak di rumah? Ada. Cari boneka yang pembungkusnya itu seperti bludru gitu. Tapi enggak apa namanya? Enggak panjang-panjang bulunya ya. Ibu ada punya satu boneka itu bantal ya, bantal-bantal untuk kepala. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah dingin, terus kamu ambil, kamu bikin gini. Itu juga nanti akan ada timbul kilatan cahaya. Cuma ibu coba rekam nggak bisa karena gelap. Dan kalau nyalanya terang berarti nyala kilatan perpindahan muatannya itu kalah dengan cahaya lampu. Jadi hanya bisa dilihat di dalam gelap. Nah, kalau ada yang bisa rekam di rumahnya, minta tolong siapa yang rekam dalam gelap, coba kamu rekam itu. Asik gitu buat mainan. Sampai hari ini ibu masih suka main-main kalau itu benar. Ya, apalagi kalau ibu kan begini, kalau mau pergi ke toilet di lantai 2, kebetulan kan kami tinggal sisa berdua saja. Jadi ibu pasti sudah lepas dulu celana leggingnya ibu, jadi ada kilatan cahaya baru ibu jalan ke kamar mandi gitu. Nah, itu setiap malam itu ibu tidak ada kegiatan tuh jadi mainan itu karena kami tidur terpisah gitu ya, sendiri-sendiri karena kakinya ibu tidak bisa nanti tiba-tiba tersentuh atau bagaimana, tidak bisa seperti itu. Coba kan, coba asik itu. Jadi kalau mau kasih diet adikmu yang nangis tuh pakai itu. Ya oke. Ya, klasik sekali itu. Ada generator sih di atas, cuman
apa namanya, karetnya rusak, terus ibu belum cari lagi, pakai bisa sih kalau ada yang punya ban bekas tapi yang ban sepeda. Nah itu untuk dipasang lagi, lalu kita percobaan itu generator Van de Graaff ya. Ada yang pernah lihat percobaannya generator Van de Graaff? Nggak pernah lihat? Oh kesian. Ada di SMP Gamaliel itu dulu, kalau ibu ngajar ya pasti ibu kasih tunjukkan itu. Kita juga punya generator Van de Graaff, cuman lagi rusak gitu. Rusaknya itu karena karetnya sudah terlalu lama nggak dipakai, terus patah gitu loh. Ya, tapi nanti coba cari. Ada yang punya sepeda di rumah? Atau tetangganya bengkel sepeda? Oh Clara kayaknya banyak. Di tempatnya Mbak Vinya. Minta ban dalamnya, gitu loh, ban dalamnya yang bekas. Nanti kita potong gitu. Kalau ada ya. Satu mau cukup Ji. Tapi jangan yang baru, yang bekas kan biasa banyak. Nah, ya, oke. Lem mesti lem yang kuat, pakai lem apa, Di? Lem Pak, nggak bisa terlalu anu. Ya, nanti dicarilah, coba nanti pakai lem apa ya. Oke, sudah. Itu untuk listrik statis. Jadi nanti kita coba generatornya. Nah, nanti kamu bisa coba itu dinyalakan itu generatornya, terus kamu coba dekatkan kamu ujung jarinya ya, pasti pada takut sih. Ujung jarinya didekatkan gini, nanti akan kita seperti digigit semut gitu loh. Cetik 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 cetik. Nah, itu kamu merasakan perpindahan muatan listrik di situ. Ya, kenapa? Terjadi bermuatan di sana, ini netral, jadi nanti akhirnya terjadi perpindahan. Yang pindah itu adalah elektron. Nah, itu kamu akan melihat lompatan elektron. Kalau itu cukup besar ya, itu seperti di awan-awan itu timbulnya apa? Petir ya, itu seperti, jadi bentuknya kilatan cahaya, berarti muatan yang pindah itu sangat besar. Sampai kita bisa melihat kilatan cahaya itu ya. Makanya hati-hati kalau ada guntur ya, jangan dekat-dekat. Carilah tempat yang ada tempat tinggi gitu ya, kamu menghindar dari tempat itu. Ya itu perpindahan muatan listrik ya. Biasa kan di pintu juga begitu kan? Iya. Itu artinya kenapa kita bisa terjadi sengatan di situ? Itu berarti muatanmu itu berbeda dengan temanmu gitu ya. Misalnya si Jesslyn sama Clara gitu, ibadah ibu ya sering gitu. Nah itu berarti muatan listriknya kita itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Makanya terjadi perpindahan muatan itu. Itu perpindahan elektron itu. Ya, enggak apa-apa sih. Asik juga kalau begitu-begitu. Ibu juga suka sekali begitu. Sampai bersentuhan dengan siapa nanti. Ya, pasti kayak kesetrum gitu ya. Itu rasanya orang kesetrum ya seperti itu. Itu kalau sedikit muatannya. Nah, kalau listrik betul begini kita kasih masuk jarinya kita ya udah. Selesai lah sudah itu ya. Ada sebetulnya namanya sangkar Faraday ya. Cuma kita nggak punya, mahal sekali. Di kampusnya Ibu dulu di Satya Wacana ada sangkar Faraday. Jadi seperti kalian itu ada lihat itu Mr. Bean itu ya, kan ada ekstranya itu ya, ada filmnya. Nah itu Ibu juga berdiri di depan sangkar Faraday, kemudian tangannya Ibu begini, wih ini rambut berdiri semua, asik sekali itu. Iya. Itu karena apa? Terinduksi ya, terinduksi. Itu namanya induksi. Oke, nantilah di listrik statis kita main-main ya. Oke, sekarang kita masuk dulu kembali di jembatan Watson ya. Rangkaian jembatan Watson itu biasanya bentuknya seperti ini. Ini Ibu ulang kembali. Oke. Ya, di sini adalah R1 misalnya, ini adalah R2, ini adalah R3, lalu ini adalah R4, kemudian ini adalah R5 gitu ya. Nah, rangkaian ini boleh berubah jadi seperti ini. Ibu. Ya. Ibu belum opening, Bu. Masa? Lah udah lewat. Mau opening lagi lah. Ya oke lah. Ya oke ya. Kita kembali lagi ya. Konsentrasi ya. Oke, kita sekarang masuk di channelnya kita di mana? Link Smart Open Data. Asik lah. Ya, kalau lihat dari rangkaian ini jembatan Watson yang di sini, terus yang di sini ini berarti R berapa nih? R1, ini R2, ini R, oke, ini R4, yang ini, ya. Nah, jika ini ya yang berseberangan nih, berarti yang berseberangan di sini ya menyeberang R5 ini adalah R1 dengan R3, yang di sini berarti R2 dengan R4, ini sama ya, yang menyeberang.
Nah, sekarang kalau misalnya R1 dikalikan dengan R3, itu hasilnya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka rangkaian ini boleh berubah jadi seperti ini. Kenapa? Karena arus di I5-nya atau di R5-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa berubah seperti ini. Ini jadi R1, lalu ini jadi R2, kemudian ini tetap R4, di sini adalah R5. Nah, maka setelah ini bisa disederhanakan jadi rangkaian seri kan? Nah, rangkaian seri, nah jadi akhirnya seperti ini nih. Di sini adalah RS1, ini adalah RS2. Nah, setelah itu barulah ke R paralel atau R totalnya berarti sama dengan R paralel. Akan tetapi jika R1 dikalikan dengan R3, ini R2 kali R4, tidak sama gitu ya, pakai warna biru nih. Nah, ini tidak sama. Maka kalau keadaannya seperti ini, kita tidak bisa membuat seperti ini lagi, melainkan kita membuat hambatan lain lagi, pengganti dari hambatan 1, 4, dan 5. Jadi untuk menggambarkannya jadi seperti ini. Ini tambahannya ya. Nah, jadi nanti ini hilang, ini hilang gitu ya. Jadi ini sekarang jadi A, yang ini jadi RB, kemudian yang ini jadi RC. Sama juga kalau di sini. Ya, ini adalah RA, ini adalah RB, lalu ini adalah RC. Nah, untuk mencari RA itu gampang sekali. Rangkaian ini nanti akan jadi gini. Nah, ini berarti di sini. Yang ini adalah R apa? Ini apa? RB. Yang ini? Oke. Yang merah tetap nih ya. Nah, ini R apa? R2, yang ini R3. Selanjutnya ini masih tetap RA. Kemudian ini jadi RS1, ini RS2. Ini masih RA. Lalu ya, ini RA berarti ini adalah R paralel. Setelah ini barulah ini jadi R total atau RS gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk cari RA-nya nih, ya. Cara cari RA itu gampang sekali. Nah, RA. A ini diapit oleh siapa? R1 dan R2. Berarti di sini adalah R1 dikalikan dengan R4 toh. R4 ya, dibagi dengan yang digantikan R1, R4 dengan R5 kan. Maka di sini adalah R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Kemudian untuk RB. B-nya diapit oleh siapa? 1 dan 5. Berarti ini R1 kali R5. Lalu dibagi dengan R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Pembaginya tetap. RC. C diapit oleh siapa? 4 dan 5. Maka ini R4 kali R5. Kita bagi dengan R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Selanjutnya ya sama. Nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nah sekarang misalnya nih. Yang mana? Rangkaian yang mana? Kenapa bisa ya? Mana? Oh sorry. Thank you Clara koreksinya. Iya, ini salah nih. Iya, oke. Yo, siapa yang nulis tadi nih? Yo, tuh F3 ini ya. Thank you Clara. Iya. Oke ya. Thank you. Yo, konsentrasi gitu ya. Jadi kalau Ibu salah nulis, tahu gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita punya rangkaian jembatan Wheatstone seperti ini nih. Set. Nah, seperti ini ya. Di sini ada R1, lalu ini ada R2, ini ada R3, ini R4, R5, maka ini adalah R6, lalu di sini adalah R7 gitu ya. Nah, yang Ibu kasih angka pertama dulu itu adalah yang ini. Yang di sini. Ini misalnya sama dengan 2 ohm. Kemudian ini sama dengan 5 ohm. 2 dengan 5 berapa? 7. Lalu ini berarti 3 ohm. Berapa? 10. Oke. Nah, yang ini kan nanti kita akan mencari RA-nya kan.
Cari RA, RB, dan RC ya. Nah, sekarang RA ini jumlah 10. 2 kali 3 berapa? 6. 6 dibagi 10? 0,6. Nah, Ibu kasih di sini adalah 2,4 ohm. 0,6 ditambah 2,4? 3 ya, simpen ya angkanya ya, 3. Oke, supaya enggak lupa. Nah, sekarang untuk RB. RB-nya berapa? 2 kali 5? 10 ditambah dibagi 10? 1. 1 ini kita pakai 5 ohm deh. Berarti berapa? 6 ya, RS1 ya. Oke. Sekarang 3 kali 5? 15. 15 dibagi 10? 1,5. Berarti Ibu buat di sini adalah 4,5 ohm. Berapa? 6. 6 dengan 6 paralel berapa? 3 kan? Oke. 3. Tadi udah 3 ya. 3, 6 berarti ini 4 ohm. Oke, di sini Ibu kasih 50 volt V-nya ya. Nah, nanti coba kamu cari I totalnya sama dengan berapa. Nah, setelah kamu cari I total, yang kerjaan berikutnya itu adalah untuk guru lesmu itu. Tentukan kuat arus pada masing-masing hambatan. Jadi yang dicari adalah I1, kemudian I2, lalu I3, lalu I4, kemudian I5, lalu I6, lalu I7. Sama dengan berapa? Tapi untuk tugasmu hanya sampai di I total saja. Nah, yang ini untuk I1 dengan I7. Kan sama saja dengan I total kan? Ya, jadi nggak ada masalah. Yang I2, I3, I4, I5, I6 itu yang akan jadi masalah. Karena lumayan sih untuk mencari itu ya. Itu menggabungkan antara hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Digabung, disubstitusi. Ya, nanti kamu dapat beberapa persamaan. Akhirnya bisa mendapatkan rumusnya I2, I3, I4, I5, dan I6-nya. Nah, itu PR untuk siapa? Guru lesmu gitu ya. Ya kalau enggak ada guru les ya coba cari sendiri maksudnya gitu ya. Nanti ketemu sama ibu nggak apa-apa yang enggak ada guru les. Ibu kasih tahu tapi tidak jadi nilai plus itu ya. Ya oke. Ya coba dikerjakan ya nanti ya. Gambar dulu deh, gambar dulu. Ya digambar dulu. Nanti kita masuk dulu di materi berikutnya supaya langsung finish ya. Ya kita masuk di kesetaraan energi. Kesetaraan energi. Ya, ini kalau ada yang mau melakukan percobaan di rumah, ada yang punya pemanas listrik enggak? Yang untuk bikin air panas? Ada. Nah, itu nanti boleh dicoba, ya, boleh dicoba. Untuk bisa menentukan kalor jenis, bisa menentukan masanya juga bisa ya, nggak ada masalah sih. Nah, kesetaraannya di sini adalah kesetaraan energi antara energi listrik dengan energi kalor ya. Nah, kalau energi listrik itu lambangnya apa? W ya. W kemarin yang kamu ingat clue-nya apa? Rumusnya yang pertama V kali Q Pak Vicky. Lalu Pak Vicky punya apa? PT. PT-nya apa? Fit irit ya. Ada juga lagi ini yang V kuadrat per R dikalikan T juga boleh ya. V kuadrat per R kali T. Ya, oke. Bisa ini ya. Kemudian untuk energi kalor. Energi kalor dilambangkan dengan huruf apa? Q. Oke. Rumusnya Q sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan dengan delta T ya. Oke. M kali C kali delta T. Nah, lalu M itu apa? Massa. C itu apa? Kalor jenis. Delta T itu apa? Ya. Dengan mengetahui, kalau kalian menggunakan pemanas listrik, biasanya pemanasnya itu kan ada wattnya kan? Berapa watt kan? Ya. Lalu untuk memanaskan air, misalnya 1 gelas air, kita nggak tahu misalnya masanya itu berapa. Kamu masukkan 1 gelas air, kemudian kamu panaskan. Lalu sampainya dia mendidih. Jadi sebelum masuk itu suhunya kamu harus ukur dulu berapa suhunya. Kemudian begitu mendidih kamu matikan timernya. Kan bisa menghitung berapa detik. Lalu setelah itu ukur lagi suhunya. Oh misalnya saja
Waktu awal suhunya anggaplah sama dengan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Lalu waktu mendidih ternyata suhunya tidak pas 100 derajat. Itu tergantung suhu tekanan udara. Kalau tekanan udara di tempatmu melakukan percobaan 1 atmosfer, biasanya suhunya 100 derajat. Ya, tetapi kalau misalnya mendidih tidak di suhu 100 derajat, ya, misalnya di 99 derajat, ya nggak ada masalah. Nah, dari sini kamu bisa dapat apa? Delta T kan? Nah, kalor jenis air kan kamu tahu sama dengan berapa? 1 kalori per gram derajat Celcius kan? Atau sama dengan kalau dalam Joule berarti 4,2 Joule per gram derajat Celcius kan? Beda massa jenis loh ya. Kalor jenis beda dengan massa jenis. Kalau kalor jenis rho itu sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3 atau 1000 kilogram. Nah, ada dayanya, ada time-nya. Berarti kamu menggunakan di sini V sama dengan Q, maka di sini P dikalikan T sama dengan M dikalikan C kali delta T. Bisa nggak kamu cari massa? Bisa kan? Maka M-nya di sini sama dengan P dikalikan T dibagi dengan apa? C dikalikan dengan delta T. Seperti itu. Atau misalnya kamu menggunakan pemanas, pemanasnya nggak tahu itu berapa wattnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Nanti kamu bisa cari P-nya. Jadi kita harus menentukan dulu variabel mana, ya. Nah, seperti itu. Ini digunakan untuk ini. Bisa juga mencari kalor jenis. Kalau kita cari kalor jenis berarti sama dengan apa? P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan dengan delta T, ya. Atau misalnya nggak punya termometer, ya nggak ada masalah. Tapi kamu punya timbangan, bisa ngukur masanya, tahu kalor jenisnya, dayanya tahu, waktunya tahu. Berarti kamu bisa cari apa? Perubahan suhu. Maka di delta T-nya ini akan sama dengan apa? P kali T kita bagi dengan M dikalikan dengan C. Ya, jadi tergantung nanti variabel apa. Nah, untuk itu ya kalau kita mau mencari variabel M-nya, berarti ini perubahan suhunya harus dibuat tetap, kalor jenisnya itu pasti tetap ya. Nah, tergantung waktunya gitu ya. Nah, kayaknya sebaiknya yang dicari adalah ini, kalor jenis ya. Cari kalor jenis, jadi masanya kamu tahu ya. Masanya kamu tahu berapa, delta T-nya juga tahu, lalu kalor jenisnya itu berapa. Jadi minimal kalau kalian mau melakukan percobaan, berarti lakukan percobaanlah sebanyak 5 kali. 5 kali dengan mengubah masanya. Misalnya langkah yang pertama itu adalah 1 gelas gitu ya. 1 gelas. Kemudian percobaan 2 pakai 2 gelas dan seterusnya. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan C-nya yang hampir sama. Nah, kalau kamu udah tahu C-nya berapa, misalnya C-nya pakai nomor 1 sampai dengan nomor 5 gitu ya. Dari C1 sampai dengan C5. Berarti kamu bisa cari kalor jenis rata-ratanya berapa. Lalu bisa juga cari delta daripada C ya. Delta daripada C. Delta C-nya ini sama dengan berapa ya. Kemudian kamu bisa cari kesalahan relatifnya ya. Kesalahan relatif itu sama saja ya. Delta C dibagi dengan C rata-rata kita kalikan dengan 100%. Ini kalian pernah melakukan percobaan berulang dengan mencari kesalahan relatifnya enggak? Pernah ya? Ya. Nah, dari sini jika kesalahan relatifnya itu kurang dari 4%, berarti percobaan kalian itu cukup valid. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kesalahan relatifnya itu lebih besar daripada 4%, maka diragukan hasil percobaannya. Artinya apa? Kamu kurang teliti gitu. Jadi bisa diulang kembali. Nah, ini bisa kamu coba. Nanti Ibu coba lihat ada berapa pemanas sih di... Kelihatannya ada sih kita punya pemanas. Cuman nggak tahu sih ya. Nah, kalau ada nanti kita bisa pakai itu. Cuma harus didinginkan kembali ya. Jadi kalau sudah pakai 1 kali, yang keduanya mau pakai lagi didinginkan dulu sampai keadaannya sama ya. Jangan nanti sudah panas berikutnya kan akan lebih cepat gitu ya. Itu nanti tidak valid gitu. Kalau enggak bisa pakai 4 buah pemanas yang dinyalakan secara bersama-sama atau dinyalakan gitu ya untuk melakukan 4 kali percobaan. Itu boleh juga ada apa-apa. Kalau kesalahan relatifnya sama dengan 4% itu maksudnya kurang dari sama dengan pokoknya lebih kecil dari 4%, itu berarti percobaannya kita itu cukup teliti lah. Tapi kalau lebih dari 4%, ya 4% ke atas ya dianggap kurang valid lah gitu ya. Ada keterangannya di buku kelas 10 kalau nggak salah. Ya, di buku kelas 10 itu ada keterangannya ya untuk percobaan ini. Nah, itu caranya mencari kesalahan relatif itu bagaimana kan kalian udah tahu. Itu kamu bisa hitung menggunakan Excel aja. Itu biasa hitung pakai Excel sih, ya.
Ya, oke. Nanti kapan-kapan kalau memang ada alat-alatnya semua, kita bisa coba ini. Atau paling tidak kalau ada, siapa yang punya pemanas air di rumah? Ya itu yang ditaruh bikin kopi itu biasa di hotel-hotel apa semua itu taruh di atas itu, ya itu ada. Bisa ada 4 tidak atau 5 gitu. Artinya dalam satu kelas ini gitu loh, ada yang bawa. Di sekolah kan ada, coba nggak ada berapa itu, nggak tahu. Aduh, kalau bawa kompor kan kita nggak bisa prediksi kompornya itu panasnya kan juga akan mempengaruhi. Iya, cuman kalau kita menggunakan 5 pemanas itu masing-masing kan belum dipanaskan gitu loh. Jadi masing-masing pakai itu untuk nanti tinggal kita ukur waktunya sama dengan berapa gitu. Nah itu bisa pakai untuk masanya sama semua nggak ada masalah gitu. Jadi kelompok 1 melakukan satu percobaan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 masing-masing satu. Nah, nanti hasilnya digabung aja nggak ada masalah. Seperti itu. Tapi ya nanti berarti pertemuan berikutnya lagi kita praktek itu. Ya. Oke? Ya. Ya, jadi ini saja sih sudah. Habis itu sudah kita punya pelajaran selesai sampai di sini. Kita masuk di bagian berikutnya dulu ya.